Oke, selamat sahabat untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Kita di sini belum buka sahabat, jadi kita belum hari sahabat. 1 jam lagi dari sekarang kita buka sahabat. Anyway, hari ini tanggal 28 Maret 2020 di Indonesia, 27 Maret hari Jumat kita di Amerika. Pada saat ini kita akan membahas mengenai coronavirus. Kenapa kita ingin bahas mengenai penyakit ini? Karena penyakit ini kita semua lagi menghadapinya di seluruh dunia ya, bukan hanya di satu tempat, tapi di seluruh dunia sudah menjadi pandemik. Pandemik itu artinya seluruh dunia mengalaminya. Dan kita perlu mengetahui penyakit ini dan bagaimana cara pencegahan, dan kalau sudah kena bagaimana cara pengobatannya. Kita akan lihat dan kita akan juga bagi banyak kutipan Ellen White dengan juga penemuan dari luar, tetapi di backup dengan kutipan Ellen White yang kita akan belajar. Dan mudah-mudahan dengan pelajaran pada saat ini, istilahnya kayak gini ya, kita jangan panik, tetapi di pihak lain kita juga harus waspada gitu. Jadi jangan fearful, tapi kita waspada. Makanya itulah sebabnya kita harus mengerti akan penyakit ini dan bagaimana cara pencegahannya dan bagaimana cara pengobatannya. Karena itu Ellen White bilang ya, nanti kita akan baca. Dan kita tahu semua coronavirus atau novel coronavirus ini menjadi bahan perbincangan di semua media, dan kita lihat itu efeknya, efek ekonomi, efek spiritual, psikologi, sosial, semua kena efeknya. Jadi kita harus, at least saya nggak bilang saya sudah tahu semua, enggak ya, sudah saya juga lagi belajar, karena ini adalah penyakit yang baru. Jadi mari kita semua belajar, dan saya meminta kalau juga kalian ada tambahan atau informasi yang kalian dapat mengenai penyakit coronavirus, kita persilakan ya, karena ini penyakit yang baru mulai muncul Desember 2019, dan ya kita minta kalau ada kalian informasi, ada tambahan atau apa, please go ahead add me, go ahead give comment, anything ya. Jadi itu yang akan kita lakukan. Oke. Jadi pembahasan kita pada malam ini, pada sahabat ini di Indonesia atau sudah malam di sini, kita akan pause dulu pembicaraan mengenai pembahasan mengenai baby holding, karena saya rasa ini virus corona ini kita harus bicarakan, kita harus ada pengetahuan, kita harus tahu cara mencegahnya, kita harus tahu cara mengobatinya ya. Oke, jadi itu yang supaya kita tidak terlalu seakan-akan hidup dengan penuh dengan ketakutan, tapi di pihak lain juga kita harus berjaga-jaga dan mengikuti apa yang dianjurkan. Oke, anyway. Jadi kalian sudah lihat coronavirus, dia punya judul atau dibilang juga novel coronavirus atau COVID-19. Ya, itu kita punya pembahasan, dan dia punya judul kecil itu ada di sini yang akan saya berikan, di mana Ellen White tulis, oke? Jadi saya akan baca dulu. Ellen White bilang, kita dikasih tahu bahwa in the time of trouble atau di masa kesukaran, banyak yang akan apa? Sakit. Banyak sekali yang akan sakit dan akan memperoleh dan akan membutuhkan pertolongan. Jadi waktu kita masuki time of trouble ya, jadi ini bukan time of trouble yang Jacob's trouble, tapi ini adalah time of trouble di mana negara Amerika udah mulai enforcing Sunday law, dan dibilang di situ
banyak orang yang akan sakit. Dan saya bisa lihat sekarang dengan kejadian ini, saya tahu ini penyakit coronavirus baru permulaan. Dan Ellen White bilang di time of trouble banyak yang sakit. Saya nggak heran lagi. Mungkin akan ada penyakit yang lain ya yang akan muncul dan sudah dikasih tahu sama Ellen White. Jadi dibilang karena kebutuhan banyak orang yang sakit, dan juga untuk kita punya kepentingan, dia bilang kita harus selama masih ada kesempatan harus menjadi pintar atau punya knowledge sehubungan dengan penyakit. Satu, saya sudah kasih ini kutipan berkali-kali ya. Penyebab penyakit. Kedua, pencegahan penyakit dan penyembuhan penyakit. Dan dibilang di sini, orang yang melakukan ini semua yaitu tahu mengenai penyakit, tahu mengenai penyebab penyakit, tahu mengenai pencegahan penyakit, dan penyembuhan penyakit akan mendapatkan pekerjaan di mana saja. Nah, waktu saya baca ini saya bilang, udah berkali-kali saya share ini kutipan, saya bisa lihat ya kalau misalnya kita kembali lagi ke coronavirus, kalau misalnya ini banyak sekali pasien, plenty, sangat banyak, terus rumah sakit tidak bisa menampungnya, atau rumah sakit sudah kewalahan, tidak ada obat yang bisa istilahnya membantu mereka, atau kehabisan obat, atau apalah, saya nggak tahu ya. Ini kalau kita tahu, dia bilang kalau kita intelligent, pintar dengan penyakit itu, penyebabnya apa, pencegahannya bagaimana, penyembuhannya bagaimana, kita akan menemukan pekerjaan di mana saja. Ingat saudara-saudara, in the time of trouble, atau waktu Sunday law, itu kita punya earthly supply sudah di cut off. Kita udah nggak bisa beli atau jual kan, tetapi kita masih ada pekerjaan yang kita bisa lakukan nanti untuk menolong orang yang sakit. Dan Ellen White sudah bilang banyak yang akan sakit. Jadi salah satu cara untuk Tuhan kasih provision atau menolong kita in the time of trouble yang kita nggak bisa jual beli, ya kan, nggak bisa jual beli. Jadi salah satu provision atau salah satu jalan yang Tuhan suruh kita selain di country living, kalau kita menolong orang sakit, saudara-saudara, they will support us. Mereka akan membantu kita dengan kita punya kebutuhan. Sama seperti Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus menolong orang-orang yang sakit, di Alkitab bilang banyak wanita, ibu-ibu yang membawa kebutuhan Tuhan Yesus dengan dia punya murid-murid. Jadi kita akan menemukan pekerjaan di mana saja. Oke, itu kutipan pertama. Dan kutipan kedua ini juga ya. Agak sama tapi kita lihat ada tambahan yang Ellen White bilang. Sebagaimana serangan keagamaan merongrong kebebasan dari negara kita ini berbicara mengenai Amerika, mereka yang mau berdiri untuk kebebasan, untuk mengikuti apa yang benar, sehubungan dengan kita punya keagamaan, akan ditempatkan di tempat posisi yang tidak menyenangkan. Jadi satu kali kelak, kita punya kebebasan beragama itu akan diambil. Oke. Jadi kalau kita mau berdiri untuk, di Amerika kan punya apa itu namanya yang kebebasan beragama. Terus kita mau coba berdiri untuk kita punya hak untuk bebas beragama. Jadi pas orang sudah mulai nggak bisa hari berbakti hari Sabat, harus hari Minggu dan mereka paksakan kayak gitu, dan kita mau berdiri untuk hak kita, dia bilang kita itu akan ditempatkan di posisi yang tidak menyenangkan. Nah, itulah sebabnya Ellen White bilang, untuk kepentingan kita, sama dengan di atas ya, kita harusnya
sementara masih ada kesempatan, yaitu sekarang ini, menjadi intelijen sama dengan tadi, untuk bagaimana itu penyakit, penyebabnya, pencegahan, dan penyembuhan. Dan dibilang, dan mereka yang melakukan hal ini, yang tahu mengenai penyakit, penyebabnya, pencegahannya, dan penyembuhannya, akan menemukan pekerjaan di mana saja. Nah, terus lihat ini ya. Banyak orang yang, there will be suffering one. Ada orang yang akan menderita, dan Ellen White bilang, plenty, banyak. Waduh, wow, banyak sekali orang yang akan menderita penyakit, dan akan memerlukan pertolongan, bukan saja orang-orang yang seiman dengan kita, tetapi banyak sekali orang-orang yang nggak tahu kebenaran, saudara-saudara. Jadi Ellen White sudah bilang nanti di time of trouble dan juga waktu kebebasan beragama sudah mau diambil, banyak sekali penyakit yang akan terjadi dan kita harus pintar, harus tahu bagaimana cara menanganinya. Dan saya bisa lihat ini virus corona ini, kita harus tahu, intelijen dengan dia punya penyakit, penyebabnya apa, pencegahannya bagaimana, penyembuhannya bagaimana, supaya kita bisa bisa menolong diri kita sendiri, menolong sesama kita, dan juga nanti dibilang banyak orang yang tidak tahu kebenaran yang akan menderita penyakit, dan kalau kita tahu bagaimana cara dengan pertolongan Tuhan, of course, pengetahuan dari Tuhan, yang Tuhan sudah berikan kepada Ellen White, dan kita itu bisa menolong orang-orang, dan dengan cara itu juga bisa membuka jalan orang-orang untuk menerima kebenaran. Jadi, Ellen White bilang sekarang ya, sementara kita masih ada kesempatan. Kapan kesempatan itu, saudara-saudara? Sekarang, inilah kesempatan. Kita lihat penyakit yang aneh-aneh sudah mulai muncul kan, karena coronavirus ini penyakit yang baru yang diketemukan, dan harus kita tahu bagaimana cara untuk menanganinya ya. Jadi itulah yang akan kita belajar, dan saya tahu kita nggak akan selesaikan malam ini atau sabat ini di Indonesia, malam di Amerika. Kita akan lanjutkan minggu depan. Jadi pengetahuan apa yang saya dapat, saya cari dari sumber-sumber dari Wildwood saya dapat, saya dengar orang-orang yang kasih presentasi dari medical missionary, dan dengar presentasi orang-orang yang kasih mengenai virus corona, dan berdoa sama Tuhan untuk bisa kasih untuk kita semua, at least kita ada pengetahuan mengenai virus corona, dan bagaimana kita bisa mencegah, dan juga kalau sudah ada yang dapat, bagaimana untuk bisa menyembuhkannya. Jadi itu adalah tujuan dari pelajaran pada saat ini. Dan bukan hanya virus corona ya, penyakit-penyakit yang lainnya juga kita harus mempelajarinya, supaya kita bisa menolong orang lain. Dan mungkin dengan cara itu, bukan mungkin, pasti dengan cara itu Ellen White sudah bilang bahwa pekerjaan medical missionary itu adalah tangan kanan untuk membuka pintu di mana kebenaran bisa masuk, apalagi kepada orang-orang yang belum tahu kebenaran. Oke, jadi sampai di situ dia punya pendahuluan yang akan kita bahas. Apakah saudara-saudara ada tambahan atau anything to add sampai di situ? Oke, kalau belum ada, tambahan. Oh ya, silakan. Iya, COVID-19 atau coronavirus Desember 19. Kalau di Indonesia dia punya penanganan ya ini adalah bagian daripada penyakit sampar yang harus kita tahu. Walaupun kita tahu ini secara isu yang mulai berkembang bahwa itu adalah senjata biokimia yang sedang diproduksi di Cina tetapi kebocoran.
oleh karena penelitian yang gegabah. Indonesia memiliki penemuan bahwa untuk menghambat perkembangan virus corona ataupun mematikan virus corona, selain yang hal-hal yang sudah kita tahu bersama, tapi kelor dan kulit jeruk serta ini apa satu ya, saya lupa kita ini ini ada 3 macam ya, kelor, kemudian kulit jeruk, dan apa mak? Bukan, lupa lagi. Iya, jahe sih salah satu, tapi yang paling ampuh itu ya. Oke. Jadi hanya itu sekedar tambahan, cuma jadi kita ketika diberi hikmat akal budi, memang banyak orang sih bicara, dulu juga kita sempat seperti itulah. Keluaran 25 ayat 15 ayat 26, kemudian Mazmur 23, Mazmur 91. Tapi kalau tidak dengan akal budi, ternyata ada juga ayat Amsal 16 ya kalau tidak salah, bahwa kita harus, jika ada bala sampar, kita masuk ke rumah terhindar daripada itu. Nah, ini adalah bagian daripada suara Tuhan melalui pemerintah. Kita harus mawas diri. Dan juga tadi baca dia punya renungan pagi waktu kita pakai di keluarga, bahwa kita jangan menganggap enteng apa yang terjadi. Kita tidak boleh menganggap bahwa iman itu adalah segala-galanya, tapi kita harus memiliki hikmat. Kalau kita ceroboh, itu artinya kita memiliki iman yang bodoh. Karena kita akan menerima akibat daripada kebodohan kita karena merasa sombong di dalam iman. Iya. Thank you Om Victor untuk tambahannya. Ya, jadi nanti kita akan bahas di bagian pencegahannya itu apa yang kita perlu konsumsi untuk supaya kita nggak kena coronavirus ya. Ada di bagian di Amerika, ada juga yang tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia. Dan yang Om Victor bilang itu betul, itu nanti akan kita bahas ya, salah satu daun kelor. Oke. Thank you Om. Jadi kita belajar dulu dia punya penyakit, baru kita belajar dia punya penyebabnya apa, baru kita belajar dia punya pencegahan dan penyembuhannya ya. Jadi kita ikut step-steps atau langkah-langkah yang Ellen White bilang. Oke. Jadi kita tahu, kita harus tanya dulu, itu coronavirus itu apa sih? Jadi dibilang ini coronavirus itu dinamakan kan corona. Itu dia itu corona itu katanya seperti crown. Jadi kayak gini ya, corona itu dinamakan untuk crown-like. Jadi dia punya permukaan di virus ini. Mahkota. That's right, betul. Jadi kalau kita lihatnya ini virusnya. Ini coronavirus. Kalau coronavirus itu dibagi, dan kalian lihat dibagi sebelah kanan itu seperti mahkota ya. Makanya dibilang corona atau crown, mahkota. Jadi baru dari namanya corona atau crown atau mahkota. Itu nama dari coronavirus. Oke. Terus dia bilang human coronavirus atau coronavirus yang terdapat di manusia itu pertama kali diidentifikasi pada pertengahan tahun 1960-an. Dan ternyata saya juga baru tahu, waktu belajar ini saya baru tahu ya, saya pikir coronavirus baru ini pertama kali, ternyata enggak. Ternyata sudah dimulai dari tahun 1960, dan ternyata ada 7 coronavirus yang bisa menginfeksi manusia. Nah ini ya nama-namanya, saya nggak perlu baca, kalian bisa baca sendiri namanya. Saya nggak mau fokus di sini, ini hanya kita punya pengetahuan mengenai coronavirus, oke? Jadi ada 1, 2, 3. Nah, yang kita pernah dengar, yang sounds familiar, yang kita dengar di saya punya telinga itu
Yang nomor 5 dengan 6 dan 7. Nomor 1 sampai 4 saya nggak pernah dengar, yang mungkin di tahun sebelum saya lahir ya. Nah, yang saya pernah dengar itu adalah MERS atau Middle East Respiratory Syndrome, coronavirus. Mungkin kalian pernah tahu itu ada di Middle East ya, dan itu katanya dari binatang camel. Camel itu onta. Nah, terus nomor 6 itu SARS coronavirus. Nah, SARS ini saya dengar juga. Itu SARS itu kepanjangan dari Severe Acute Respiratory Syndrome atau penyakit pernapasan atas yang sangat parah, tapi hanya dia punya periodenya pendek. Kalau kronik kan panjang, kalau akut pendek ya. Jadi itu ada MERS, coronavirus, ada SARS, coronavirus, dan yang ini yang terakhir yang kita lagi alami yaitu SARS, coronavirus 2, tapi kalau kalian lihat tulisan SARS, coronavirus, CoV-2, itu juga sama dengan novel coronavirus atau COVID-19 ya, coronavirus disease. Jadi COVID itu adalah coronavirus disease 2019 atau mereka perpendek adalah COVID-19. COVID-19 itu kepanjangan coronavirus disease 2019 karena dimulai pada tahun 2019. Kalau baca SARS-CoV-2 atau COVID-19 atau novel coronavirus itu sama. Oke. Jadi ternyata coronavirus itu sudah ada sebelumnya dan ada 7. Nah, kita sekarang lagi menghadapi yang ke-7, yang COVID-19, coronavirus disease, yang dimulai dari 2019. Oke. Jadi, dibilang di sini, yang dibilang seringkali coronavirus itu menginfeksi binatang-binatang dan bisa berkembang dan membuat manusia sakit, dan menjadi new human coronavirus. Jadi dari binatang masuk kepada manusia seperti MERS kan, yang itu yang di Middle East itu dari camel dibilang onta. Nah sekarang yang kita lagi hadapi sekarang ini ada yang bilang dari kelelawar, ada yang bilang dari ular, ada yang bilang dari pangolin. Kita lupa itu bahasa Indonesianya apa, tapi itu semacam, kalau di Indonesia itu semacam binatang apalagi swine itu babi ya itu. Jadi banyak yang bilang ini itu, tapi anyway, mau dari manapun dia punya sumber, ada yang bilang buatan manusia. Pokoknya in reality kenyataannya coronavirus COVID-19 sudah ada, oke? Nah, terus dia bilang, yang ini saya ambil, ini semua saya ambil dari berbagai macam sumber ya, untuk kita punya pengetahuan, dan mungkin kalian juga sudah tahu ya, ini hanya, dan kalau sudah tahu ini hanya mengulang, yang belum tahu kita perlu ketahui. Dan dibilang di sini, COVID-19 atau coronavirus disease, COVID-19 adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh penemuan baru dari coronavirus. Jadi sekarang yang COVID-19 ini adalah penemuan baru dari coronavirus, virus corona. Nah, nanti kita lihat di dalam coronavirus itu, nanti kita akan belajar apa dia punya komponen di dalam coronavirus itu, dan kalau sudah tahu apa di dalam coronavirus itu, ada dia punya pengobatan. Tetapi sebelum kita ke pengobatan, kita harus tahu dulu pencegahannya bagaimana ya. Jadi itu yang mengenai penyakit coronavirus. Maksudnya apa sih itu coronavirus, itu apa, kenapa namanya begitu, dan dari semuanya itu dia itu adalah coronavirus yang baru. Oke, yang baru ditemukan, yang beda dari coronavirus sebelumnya. Oke.
Ada kalian yang mau tambahkan sampai so far sampai di sini? Silakan sebelum kita maju ke mau melangkah lagi. Oke, mungkin belum ya. Oke, jadi ini bagaimana ini coronavirus ini bisa tersebar kepada orang lain ya ini. Jadi dia bilang cara yang terbaik untuk mencegah penyakit adalah untuk menghindari kita expose kepada virus itu. Oke. Terus dia bilang virus itu, jadi kan kita harus mengerti bagaimana coronavirus itu tersebar atau berjangkit kepada orang lain ya. Jadi virus itu adalah disebarkan kepada orang. Jadi saya bisa sebarkan kepada suami, kepada anak-anak, kepada mama saya, atau kepada orang yang saya ketemu. Kalau saya kena coronavirus ya, atau coronavirusnya positif. Terus dia bilang, between people, jadi di antara orang yang sangat berdekatan dan satu sama yang lain, jadi sekitar 6 feet. 6 feet itu berapa meter ya di Indonesia? Kalau ada yang tahu. Kalau 6 feet itu berapa meter kira-kira? About 2 meters. Sekitar 2 meter. Oh, oke. Oke. Jadi kalian bisa lihat ya, dilihat secara distance-nya, jaraknya 2 meter itu, jadi kalau kita lebih dekat dari 2 meter itu bisa terkena, kalau saya kena coronavirus, oke? Terus dia bilang melalui respiratory droplets. Kalian ada yang tahu apa perbedaan droplets dengan airborne? Ada yang tahu enggak? Kan ini dia punya cara untuk tersebar kan penyakit ini. Apa Lali tahu perbedaan droplets dengan airborne? Kan dia bilang melalui respiratory droplets. Produce yang dihasilkan waktu orang yang terkena coronavirus itu batuk atau dia sneeze atau dia bersin. Apa perbedaan droplets sama airborne? Lali bisa itu? Lali tahu perbedaannya, Li? Atau ada yang tahu? Kita punya ini. Kalau mungkin ini cuma mungkin ya, kita belum ini juga. Okay. Ya, okay. Kalau droplet mungkin yang kayak ada air liunya atau dia punya mucus. Iya, mucus yang pas waktu dia batuk ada keluar kan itu. Kalau airborne mungkin itu yang pas dia kayak sneeze itu atau bersin. Terus ada ya langsung ini ke udara begitu. Kalau nggak salah ya seperti itu. Oke. Ya, ini Li. Kalau droplets itu, yang tadi itu ya, kalau kita batuk atau bersin, itu kan kayak ada, air keluar dari mucus. Mucus itu apa? Lendir. Iya. Tetapi kalau airborne itu, hanya saya bernafas aja itu sudah get infected. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya bernafas, kalau saya nggak bersin, saya nggak batuk, ya nggak akan terinfeksi orangnya. Tapi kalau droplets, baru orang kena, gitu. Bisa ngerti kan? Jadi kalau airborne itu, saya hanya bernapas begini aja, kalian bisa kena, terjangkit kalau saya infeksi coronavirus. Tetapi virus corona itu terjangkitnya dengan orang batuk atau sneeze atau ada cairan yang keluar dari dia punya mulut. Itu droplets, beda dengan airborne. Jadi kalau orang nggak batuk, nggak sneeze itu, terus kalian ketemu dengan orang itu, ya nggak akan terjangkit. Karena ini bukan airborne, ini droplets ya. Jadi kita harus tahu itu. Nah, terus saya lihat, saya nggak tahu ya, di berbagai macam sumber itu agak beda-beda dia punya sumber, tapi ini
yang saya dapat, mungkin kalian dapat yang lain, dia bilang ini virus ini, yang coronavirus ini bisa hidup itu di standar card box, atau misalnya kalau misalnya ada orang yang kirim mail ke kita, terus taruh di dalam box itu, atau kalian beli sepatu, terus ada box begitu, standar card box itu, dia bilang, excuse me, virusnya itu bisa hidup sampai 24 jam. Tapi kalau dia di plastik atau di stainless steel, itu virus itu bisa hidup sampai 72 jam atau 3 hari. Nah, saya tahu istilahnya ada sumber yang lain, sampai berapa jam lah ya dia punya apa namanya, virus itu bisa hidup. Tetapi sekarang begini, yang saya mau bilang adalah gini. Saya nggak tahu kan kira-kira, ini orang yang sudah kena, udah batuk-batuk, dia batuk di tangannya atau dia bersin, terus dia pegang itu plastik misalnya di toko-toko, atau dia pegang itu box yang ada sepatu, atau saudara di mobil, dia bersin kena di angkutan umum atau di besi atau apa, kita nggak tahu istilahnya, udah nggak tahu ini siapa mau lihat orang, siapa yang mau observasi orang kayak gitu ya. Tapi istilahnya yang saya mau kasih tahu adalah ini virus ini bisa hidup sampai 3 hari loh di plastik, di stainless steel atau di cardboard sampai 1 hari. Jadi 1 hari atau sampai ada 3 hari. Jadi itulah sebabnya makanya dianjurkan kalau kita pegang misalnya di angkutan umum atau di publik, di pasar, di mana-mana, please sampai di rumah atau apa, langsung cuci kita punya tangan, ataupun kalau misalnya kita pegang sesuatu, terus kita nggak ada air di saat itu untuk cuci tangan, nah di saat itulah kita gunakan hand sanitizer ya, untuk membersihkan kita punya tangan. Karena dia punya virus itu bisa hidup berjam-jam atau bahkan berhari-hari di benda-benda tertentu. Kayak gitu. Jadi tadi itu yang saya bilang droplets itu dia bisa masuk ke lewat mulut atau hidung orang-orang yang dekat dengan kita, atau bisa kita hirup ya. Jadi makanya itulah sebabnya jangan kita kalau sudah pegang-pegang plastika, stainless steel atau apa, jangan kita gosok di kita punya mulut, atau pegang hidung, atau kucak-kucak mata, karena itu dropletsnya itu juga bisa masuk di kita punya mata, hidung, atau mulut. Jadi makanya yang selalu mereka bilang, yang selalu dianjurkan, yang diulang-ulang terus sama pemerintah atau di media, yang mana kita harus cuci tangan, atau kalau tidak pakai hand sanitizer. Nah, itu yang kita bisa ambil source-nya dari luar, bagaimana itu bisa di-spread. First of all, dia harus ada batas ya. Kalau kita sekitar 2 meter, kurang dari 2 meter, terus ada orang yang kayak batuk atau bersin, nah itu bisa terjangkit lewat droplets. Oke? Jadi makanya harus ada jarak. Nah, sekarang bukan hanya ada jarak, orang-orang disuruh tinggal di rumah. Sudah di lockdown, istilahnya kalau nggak perlu keluar, jangan keluar. Kayak begitu. Dan virusnya itu bisa hidup, yang tadi kita sudah kasih, berjam-jam atau berhari-hari di benda-benda tertentu. Jadi kalau misalnya di angkutan umum, misalnya ada orang yang batuk sudah kena coronavirus, dia batuk-batuk, terus dia bersin-bersin, dia pegang dia punya pegangan yang ada di angkutan umum,
terus dia turun, ada orang yang sehat yang datang, pegang lagi di situ, dan virusnya masih hidup, kemungkinan besar dia akan terjangkit dengan penyakit itu. Jadi itulah selalu dianjurkan untuk apa? Wash hand, cuci tangan, kalau bersin jangan bersin tutup begini, malah dibilang kalau bersin kayak begini, atau nanti ya kita akan bahas itu. Atau kalau bersin harus pakai tisu, ditutup mulutnya, terus dibuang, kayak gitu ya. Jadi itu dia punya cara-cara yang mereka anjurkan untuk supaya virus ini tidak menyebar. Oke? Nah, terus kita lihat dulu di sini, sebelum kita kasih kalian kesempatan. Jadi dia bilang, symptoms orang yang kena coronavirus itu adalah orang itu kena panas, batuk-batuk, rasa lemas, dan juga bisa sesak napas. Oke. Terus ada orang juga yang mengalami sakit running nose atau sudah beringus, dan juga ini sore throat, dia punya kayak sakit tenggorokan itu. Terus sakit kepala, sakit dia punya badan, ada yang kena diarrhea, dan di case yang parah itu orang bisa kena pneumonia, kidney failure, gagal ginjal, dan juga bisa menyebabkan kematian. Jadi ini apa symptoms atau gejala-gejala, makanya orang kalau sudah batuk, sudah mulai panas, sudah mulai bersin-bersin, makanya kan selalu dianjurkan kalau kalian ada gejala-gejala itu lebih baik stay home. Nah, misalnya kayak saya ya ada appointment untuk saya punya mata. Mereka telepon waktu appointment mata itu, dia bilang make sure kalau kamu ngerasa nggak enak badan, dia bilang ada fever atau panas, ada batuk atau apa, please jangan datang, jangan datang, at least sampai symptoms-nya itu sudah reda atau apa, pokoknya mereka benar-benar mencegah untuk virus corona ini tidak tersebar. Dan waktu bikin appointment untuk cek mata, mereka bilang di office itu, di kantor itu untuk cek mata hanya ada 3 orang. Saya pasien satu-satunya di jam itu. Terus orang yang resepsionis itu, atau yang mungkin dia juga bantu untuk dokter mata, dengan dokter mata sendiri. Hanya 3 ini yang bisa masuk di kantor, di office untuk periksa mata. Bayangkan, jadi semua mereka kalau bisa itu kontak satu dengan yang lain, mereka itu sangat ketat ya, dan dia selalu bilang, pokoknya kalau datang don't bring anybody, jangan bawa siapa saja, cukup kamu sendiri yang masuk. Kalau orang yang tidak berkepentingan nggak boleh masuk, kayak gitu. Jadi ini sampai strict sebegitunya, dan dengan dengan penyakit coronavirus, kalian bisa lihat itu di mana-mana. Orang sudah mulai beli makanan di toko sudah mulai habis. Bukan makanan kayak mie, beras udah dibeli kayak yang bisa bertahan lama ya. Dan juga kalau di Amerika kalian bisa lihat itu toilet paper towel, udah habis di mana-mana. Kalau mau beli harus ngantri, dan kalaupun dapat jatahnya hanya 1. Air minum. Jadi ini penyakit coronavirus ini, selama saya hidup atau sepengetahuan saya, kita nggak pernah lihat suatu penyakit yang efeknya sampai sebegini gitu loh. Istilahnya, efeknya sampai begini, kayak memang benar-benar. Dan orang-orang yang restoran-restoran ditutup, kalau ada pun dibuka hanya bisa pesan dibawa atau dikirim. Kantor-kantor yang ditutup, gym pokoknya
wow, istilahnya heboh sekali ini apa penyakit corona dan di mana-mana semua orang, siapa sekarang di dunia ini yang tidak tahu coronavirus, kecuali dia tinggal di hutan, nggak tahu news, nggak tahu berita-berita apapun, mungkin dia yang nggak tahu mengenai coronavirus. Tetapi selama saudara ada TV, ada media, ada apa, semua seluruh dunia tahu mengenai coronavirus, virus corona. Jadi itulah sebabnya kita diperintahkan oleh Tuhan melalui tulisan Ellen White, kita harus tahu penyakit ini, kita harus tahu bagaimana pencegahannya, kita harus tahu bagaimana kalau seorang sudah kena penyembuhannya, harus ada pengetahuannya supaya kita bisa menolong diri sendiri, menolong keluarga, menolong orang lain, dan juga bisa menolong orang dalam lingkup jangkauan yang lebih luas, orang-orang yang tadi Ellen White bilang belum tahu kebenaran, waktu kita menolong mereka dengan pengetahuan yang Tuhan sudah berikan, itu bisa membuka jalan untuk mereka bisa mengenal Tuhan. Jadi ada dia punya istilahnya, dia punya penyakit, dia punya negative side, saya bisa bilang begitu, tetapi dari situ juga bisa menolong orang lain untuk bisa mengenal akan kebenaran Tuhan ya. Tapi anyway, kita lanjut di sini juga, dia bilang sesuai dengan CDC. Nah, kalau kalian akan suka lihat ini kata CDC. CDC itu adalah The Centers for Disease Control and Prevention ya. Jadi pusat dari kontrol penyakit dengan pencegahannya itu CDC. Dia bilang inkubasi dari COVID-19 itu adalah 4 hari. Tetapi bagaimanapun juga itu, dia bilang dia punya masa inkubasi adalah 2-14 hari. Makanya kalau orang mau di quarantine atau orang mau di karantina, mereka harus tunggu sampai 2 minggu baru lihat ini orang dia punya gejala-gejala batuk atau panas kah atau ada ingus atau yang kita sudah lihat di atas, harus tunggu sampai 14 hari. Kalau sampai 14 hari itu tidak ada gejala apapun, berarti orang itu nggak ada virus corona. Kayak gitu ya. Jadi, tetapi dia bilang, nggak semua orang yang kena virus corona itu merasa nggak sehat. Jadi ada juga, dia bilang kemungkinan untuk orang yang kena virus, tetapi nggak ada simptomsnya kayak gini. Ada misalnya, let's say, saya sudah terekspos virus, saya sudah kena virus. Tetapi kita nggak panas, nggak batuk-batuk, nggak mengalami sore throat atau sakit di tenggorokan, nggak ada headache. Tapi saya sudah kena dia punya virus corona. Jadi ada yang ada simptomsnya, ada yang tidak ada symptoms dari yang kita sudah belajar dia punya gejala-gejala virus corona. Oke, sampai di sini apakah ada saudara-saudara yang mau kasih tambahan atau any informasi mengenai virus corona? Saya persilahkan. So far? Oke ya. Oke. Kalau begitu, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Oke. Ini dia yang akan kita bahas. Dan saya akan kasih kutipan-kutipan Ellen White yang mana bagaimana saya bisa mencegah infeksi dari virus corona. Oke. Jadi mudah-mudahan dengan informasi yang di atas mengenai virus corona sudah kita bisa tahu dan kalian bisa educate yourself ya, istilahnya cari tahu, educate kita punya diri mengenai penyakit ini.
Nah, sekarang kita akan mau kasih bagaimana supaya kita pencegahan dari coronavirus. Oke? Saya mau ambil dulu bahan-bahan yang dari luar, dan kemudian saya akan kasih apa yang Ellen White bilang pencegahan dari kutipan-kutipan Ellen White. Oke. Jadi ini bahan-bahan yang dari luar yang kita sudah tahu untuk pencegahan coronavirus. Oke, jadi kita harus apa? Cuci tangan. Selalu kan dibilang cuci tangan, sering harus cuci tangan. Dia bilang cuci tangan dengan sabun, dengan air setidaknya 20 detik. Especially, khususnya waktu kita berada di area, public area, di area yang ada banyak orang, atau kalau kita blowing nose atau kayak gitu ya, atau kita batuk-batuk atau kita bersin, kita harus langsung cuci tangan, karena virus itu akan kena di saya punya tangan. Oke. Nah, itu yang tadi saya bilang, kalau air dengan sabun tidak ada di tempat di mana kita berada, langsung pakai hand sanitizer. Nah, hand sanitizer itu, yang bagus itu, dia bilang at least kadar alkoholnya itu 70%. Oke. Dan bagaimana kita pakai hand sanitizer? Taruh hand sanitizer di kita punya tangan, kita cover semua di kita punya tangan, sampai mereka bilang di ujung-ujung jari, terus kasih begini, sampai kita punya tangan kering ya, kayak gitu. Terus dia bilang hindari kita touching, menyentuh kita punya mata, kita punya hidung, dan kita punya mulut kalau kita belum cuci tangan. Nah, apalagi kita di public area, di mana banyak orang. Public area itu di mana? Mungkin kita di rumah sakit kah, atau kita mungkin di park, atau mungkin kita di pasar, atau di angkutan umum. Pokoknya di mana yang banyak orang, saudara-saudara, terus kita misalnya di pasar itu pegang ini, pegang itu, kita kan nggak bisa tahu siapa yang sudah pegang itu, kayak gitu ya. Apalagi yang tadi, di plastik, atau di stainless steel, atau di besi, atau di box-box yang orang sudah pegang, dan mungkin mereka bersinnya pakai tangan, nggak pakai tisu, dan something like that. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Cuci tangan sebersih-bersihnya, kalau nggak ada, taruh alkohol, hand sanitizer. Dan kebetulan susah sekali untuk dapat, sekarang di Amerika, kita nggak tahu di Indonesia, di mana-mana hand sanitizer susah untuk dapat di toko-toko, habis orang beli. Kalaupun kita beli online, harganya sudah mahal. Tapi kalian bisa bikin your own sanitizer. Akhirnya saya bikin sendiri hand sanitizer, yang penting ada alkohol. Taruh essential oil dengan lidah buaya atau vegetable glycerin, dan bisa di-spray, bisa juga jadi untuk bikin hand sanitizer yang di-spray, dan juga bisa untuk yang gel hand sanitizer. Banyak dia punya informasi, kalian bisa lihat di YouTube, di internet, bagaimana bikin hand sanitizer, just in case kalau misalnya sudah tidak ada lagi hand sanitizer yang tersedia di di toko-toko atau di online, sudah habis. As long as selama kita ada alkohol, bisa bikin sendiri. Oke? Jadi itu yang dibilang. Terus dibilang bagaimana untuk kita prevent, dia bilang hindari close contact dengan orang yang sakit. Jadi kan tadi dia bilang dia punya penyebaran itu dengan orang sekitar 6 feet atau 2 meter ya. Jadi sekarang jangan kita hindari kita punya kontak yang dekat dengan orang yang sakit. Oke. Dan harus ada jarak antara kita dengan orang lain. Kalau itu
COVID-19 itu sudah menyebar di kita punya community. Nah, kalau kita lihat ya, setiap hari, setiap hari, paling di CDC yang itu tadi, Prevention Center, Prevention itu disease tadi yang CDC itu, mereka selalu kasih tahu, misalnya, let's say, contohnya misalnya kalau di Indonesia, oh hari ini di Manado sudah berapa orang yang kena. Ini contoh kalau di Amerika CDC yang selalu kasih dia punya informasi. Misalnya di California sudah berapa orang, oh di Oregon sudah hari ini sudah berapa orang, di Idaho. Jadi mereka selalu keep up dengan update yang yang mereka tahu ya. Kalau di Manado, di Jawa sudah berapa orang, selalu mereka kasih tahu dia punya jumlah. Jadi di sini dia bilang kita harus ada distance atau jarak kita dengan orang lain, apalagi dia bilang sudah menyebar di kita punya community. Let's say misalnya di Manado sekarang sudah ditemukan, misalnya ini contoh, 6 orang atau 20 orang kayak begitu. Nah, kalau sudah lebih hari lebih banyak, nah itulah sebabnya kalau kita lihat pemerintah di mana-mana kan tutup sekolah, tutup gereja, nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini, di jalan-jalan sudah sepi karena dia punya untuk jangkit itu dengan close contact atau orang dengan air droplet ya, droplet bukan airborne ya, dengan orang batuk atau orang bersin-bersin dan dia tidak tutup mulut atau bisa virusnya tersebar. Dan dia bilang, dan itu juga sangat penting untuk orang-orang yang mempunyai resiko tinggi untuk kena COVID-19. Nah, kalau kalian lihat orang yang resiko tinggi untuk kena penyakit coronavirus, selalu ada yang tahu, selalu dibilang apa? Orang yang resiko tinggi, orang yang apa? Orang yang sudah tua, dan orang yang ada penyakit diabetes, penyakit gula, penyakit jantung. Jadi orang selalu dibilang-bilang orang yang sudah tua. Mereka itu orang yang sangat resiko untuk mendapat penyakit itu, dan kalau orang yang tua mendapat penyakit itu, mereka bisa lebih parah ya. Dan kebanyakan orang-orang yang masih muda begitu, mereka bisa kemungkinan besar untuk sembuh. Tapi kalau orang yang tua dan apalagi ada penyakit yang lain, akan resiko tinggi untuk menjadi sakit dan kena coronavirus dan meninggal malah. Ya, itulah sebabnya dianjurkan kalau orang yang sudah 65 tahun ke atas, yang apalagi ada penyakit juga di dalam, untuk jangan keluar gitu. Karena mereka adalah resiko tinggi untuk bisa mendapat coronavirus. Oke? Jadi ini tadi, ini lagi ya. Jadi selain kita melindungi diri kita sendiri, kita juga harus ingat orang lain. Selalu dibilang, tinggal di rumah kalau sakit. Kalian mau lihat news di mana-mana, selalu bilang, stay home kalau sakit. Kalau sakit, pokoknya kalau rasa nggak enak badan langsung nggak bisa keluar. Jadi itu untuk melindungi orang yang lain. Nah, tadi sudah dibilang kan, kalau kita batuk atau bersin, dibilang, tutup kita punya mulut dengan tisu, dan habis itu, atau dia bilang, kita bersihnya gini, pakai kita punya sikut ya di dalam di sini, kalau mau bersin. Jadi jangan kayak mau bersin, mau tutup pakai tangan, terus tangan kita itu pegang kemana-mana. Nah, virusnya itu di situ yang akan menyebar kayak gitu. Dan juga dengan air droplets ya, kalau saya bersin nggak tutup, itu
itu virus itu bisa ke udara gitu. Dan orang yang jaraknya kurang dari 2 meter bisa kena kayak gitu. Nah, terus kalau sesudah kita bersin, buang itu tisu di dalam tempat sampah. Habis itu selalu dianjurkan pakai sabun, pakai air setidaknya 20 detik. Kalau tidak ada, pakai hand sanitizer. Dan juga orang dianjurkan untuk pakai masker ya kalau kemana-mana. Apalagi kalau kalau orang yang ada batuk-batuk atau bersin-bersin, dianjurkan pakai masker, atau saudara yang orang-orang yang kerja di rumah sakit atau di publik yang banyak orang masuk keluar, mereka sekarang pakai masker ya. Tetapi masker itu kan ada bermacam-macam. Jadi ya itulah istilahnya bagaimana untuk bisa melindungi diri sendiri dan juga bisa menolong orang lain atau protect supaya kita tidak sebarkan virus itu kepada orang lain. Sampai di sini apa ada dari saudara-saudara yang mau kasih tambahan atau anything yang mau ditambahkan dari coronavirus? Oh iya, yang tadi kita tidak lupa jambu merah, jambu klutuk. Iya Om. Itu sangat ampuh itu. Iya. Itu nanti kita akan kasih waktu dia punya prevention bagaimana untuk mencegah. Ya, thank you Om Victor. Oke, ada lagi? Ya, silakan Li. Oke, silakan. Tambahkan sedikit. Itu kan tadi yang paling beresiko itu orang tua kan. Di atas 10 tahun paling beresiko. Jadi kadang-kadang kita pikir kita masih orang muda, jadi kalau mau keluar kemana-mana, it's okay, kita kan masih muda kan. Tetapi sebenarnya kita itu adalah carrier. Jadi kita dapat virusnya di mana, kita pulang ke rumah yang ada orang tuanya, kita jangkitin mereka, kasih jangkit. Dan yang paling berbahaya adalah mereka. Betul. Makanya kenapa kita harus di rumah, stay at home, karena itu dia, bukan cuma mau jaga kita punya diri sendiri, tapi menjaga orang tua kita. Kalau di bawah umur itu masih muda, jarang ya yang meninggal. Tapi kalau yang paling banyak meninggal itu orang tua. Betul. Sampai di kayak kasus Itali kan, karena sudah terlalu kebanyakan seperti yang awal tadi bilang, rumah sakit sudah mampu lagi untuk hadapi itu pasien karena terlalu banyak kan. Betul. Jadi mereka lihat mana yang bisa ada peluang hidup paling besar yang ditolong. Yang sudah ada penyakit penyerta atau orang tua sudah dibiarkan, nggak ditolong lagi karena sudah kewalahan kan. Jadi paling banyak yang meninggal di sana karena sudah nggak mampu. Itu dia. Makanya kita ikuti sekarang untuk diam di rumah, untuk hiding sementara waktu di rumah. Untuk itu. Jaga kita dan orang tua kita, keluarga kita. Ya, thank you. Thank you, Li. Basically ada cerita. Nanti kita cerita ya. Kita ini udah udah pingin ngomong, tapi saya harus tahan-tahan karena waktu nanti kita bahas dia punya cure, dia punya pengobatan dengan punya prevention. Nah, disitulah saya akan kasih tahu ada kesaksian dari orang-orang yang sudah sembuh penyakit coronavirus, walaupun mereka juga sudah tua. Nah, nanti nanti kita akan ke sana. Sekarang kita ikuti dulu, dan ini sangat menarik waktu saya dengar mereka punya kesaksian, bukan orang yang medical missionary yang kasih tahu dia punya herbal yang digunakan. Aduh, sangat menarik untuk saya sendiri. Tapi anyway, nanti kita akan ke sana, dan mungkin minggu depan kita akan ke sana karena dia punya prevention pun banyak sekali dari kutipan-kutipan Ellen White yang saya akan bagikan kepada saudara-saudara pada saat ini. Nah, jadi itu tadi yang saya kasih ini adalah bagaimana pencegahan yang
yang dunia kasih untuk yang kalau kalian baca, pasti selalu dikasih ini kan, jauhi dari orang-orang, tinggal di rumah, pakai masker, pakai cuci tangan, 70% alkohol. Kayak gitu, di mana-mana pun website apapun yang kalian cari, pasti akan ada begini ya, ada begini yang akan dikasih tahu. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat, karena kan coronavirus ini, atau kita balik lagi ke atas ini ya, itu adalah SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome, atau yang bersangkutan dengan kita punya sistem pernafasan. Oke? Jadi kita akan lihat bagaimana Ellen White bagaimana Ellen White kasih dia punya kutipan-kutipan atau nasihat-nasihat yang Tuhan berikan melalui Ellen White, bagaimana untuk kita tidak mendapatkan penyakit ini, oke? Jadi, tadi saya sudah kasih dari dunia, sekarang kita lihat dari, ada sebagian source dari dunia, tapi saya akan gabung dengan atau akan di backup dengan kutipan-kutipan Ellen White. Oke, nah itu yang akan kita belajar sekarang ini, dan itu nggak akan selesai. Oke, karena sekarang ini pun sudah jam segini, itu nggak akan selesai. Saya akan mau berhenti di mana saya mau berhenti, tapi kita akan lanjutkan minggu depan. Dan minggu depan itu dia punya pengobatan ya, for sure dia punya pengobatan, dan kita akan lanjutkan dia punya pencegahan. Oke, nah ini ayat yang tadi Om Victor sudah kasih, yang tadi Om Victor kasih yang di Keluaran 15 ayat 26, ini ya. Jadi kita lihat, coronavirus di mana-mana kan, orang-orang ketakutan, oke? Orang-orang panik. Nah, kita lihat di sini janji Tuhan kepada kita umat-umat Tuhan, dibilang, kalau kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dan melakukan apa yang benar di pemandangannya, dan memberikan telinga kamu kepada perintah-perintah Tuhan dan menjaga dia punya peraturan, apa janji Tuhan? Saya nggak akan kasih penyakit apapun terhadap kamu yang saya telah bawa kepada orang Mesir. Nah, kalau kita aplikasikan Mesir di saat kita, ini kan Mesir ini lambang dunia juga ya. Jadi tidak ada, walaupun memang kita bisa kasih aplikasi penyakit-penyakit orang Mesir, penyakit jantung, penyakit gula, anything, tetapi ini juga berlaku untuk penyakit-penyakit yang ada di dunia ini, termasuk coronavirus. Terus dia bilang, saya Tuhan yang menyembuhkan engkau. Jadi, saudara-saudara, di saat yang genting begini, krisis mengenai coronavirus di mana-mana, kita harus tuntut janji Tuhan, kalau kita nggak akan kena coronavirus, tetapi janji Tuhan ini ada persyaratannya, kalau kita mengikuti akan perintah-perintah Tuhan dan hukum-hukum Tuhan ya, atau kita mengikuti hukum-hukum kesehatan, kayak gitu. Dan kalau kita mengikuti itu, coronavirus itu nggak perlu takut. Ini janji Tuhan. Makanya tadi saya bilang, untuk belajar coronavirus, kita jangan takut, tapi kita juga harus waspada, kayak gitu. Jangan takutnya adalah karena kita ada, Tuhan sudah berjanji, dan Tuhan sudah kasih perintah-perintahnya melalui Ellen White yang akan kita belajar, apa yang Tuhan berikan, supaya kita nggak kena penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome, atau yang coronavirus ini kan. Jadi kita akan lihat apa yang Ellen White bilang, yang dunia sudah buktikan, yang mana kalau kita ikut semua, itu kita nggak akan kena penyakit ini. Yang janji ini bukan saya loh, saya nggak janji apa-apa sama saudara. Yang berjanji adalah Tuhan, bukan saya. Saya hanya kasih apa yang Tuhan sudah berikan, dan saya mau kita semua yang mengikuti pelajaran ini,
jangan ketakutan, ikut perintah Tuhan, dan tagih atau klaim Tuhan punya janji kepada kita. Karena di Alkitab sudah bilang bahwa penyakit itu akan ada di mana-mana, oke? Entah itu buatan manusia, setan izinkan, ini kalau saya bisa bilang, ini baru permulaan dari sesuatu yang akan kita hadapi yang lebih besar nanti, saudara-saudara. Makanya Ellen White selalu tekankan, kita harus tahu penyakitnya, penyebabnya, pencegahannya, pengobatannya, bagaimana supaya nggak kena. Itu dia, karena bayangkan, kalau orang-orang sudah kena terus kita nggak kena, kan mereka tanya loh, kamu bikin apa sih sampai kamu nggak kena, istilahnya orang-orang sudah ketakutan, sudah begini-gini, tapi kita sehat-sehat karena kita mengikuti apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Oke, terus ada kutipan di sini ya yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara. Coba lihat sini. Tuhan sudah pledge himself. Pledge itu berjanji atau bersumpah. Kalau orang kawin, oke, saya pledge, saya berjanji, saya bersumpah, kayak gitu. Jadi ini Tuhan sudah berjanji untuk menjaga kita punya human machinery in healthful action. Jadi Tuhan janji kalau dia itu akan jaga saya punya tubuh ini, saya punya mesin-mesin, segala macam organ di saya punya tubuh ini sehat. If, coba lihat ya, if, jika kita itu mengikuti hukum-hukum dan berkooperasi dengan Tuhan. Jadi kalau kita bilang, oh saya nggak mau kena coronavirus, tapi kita melanggar hukum Tuhan, janji ini kita nggak bisa tagih, saudara-saudara. Tapi Tuhan berjanji, bersumpah demi dirinya sendiri, kalau kita itu akan sehat-sehat, kalau kita berkooperasi dengan Tuhan, mengikuti hukum-hukum Tuhan. Dan itu janji Tuhan, dan kita harus klaim. Oke, jadi makanya kalau kita tahu apa janji-janji Tuhan di Alkitab yang Tuhan sudah berikan supaya nggak kena penyakit yang sehubungan dengan respiratori, kalau kita ikut, saudara-saudara, Tuhan bilang kalian nggak akan kena coronavirus, oke? Sekali lagi, Tuhan yang janji, oke? Bukan saya. Tuhan yang berjanji kepada kita semua. Dan kutipan terakhir, maksudnya bukan terakhir pelajarannya, yang Tuhan, janji Tuhan ini adalah, yang dari Ellen White bilang, perbedaan antara pencegahan dan penyembuhan has not been made sufficiently important. Jadi katanya untuk penyakit-penyakit, bagaimana mencegah, bagaimana penyembuhannya, itu seakan-akan orang rasa nggak penting untuk belajar. Padahal kita harus tahu bagaimana mencegah, perbedaannya dengan penyembuhannya kita harus tahu. Terus Ellen White bilang, teach the people, ajar orang-orang bahwa lebih baik untuk mengetahui bagaimana untuk sehat daripada untuk menyembuhkan penyakit. Jadi istilahnya, lebih baik kita spending a lot of time, banyak waktu untuk tahu, bagaimana saya untuk supaya nggak kena coronavirus, daripada mau ajar orang bagaimana untuk penyembuhannya. Walaupun Ellen White bilang kita harus tahu, tetapi lebih baik untuk kita educate orang bagaimana supaya mencegah penyakit daripada penyembuhan. Kan selalu ada istilah, prevention is better than cure, kan? Pencegah lebih baik daripada pengobatan. Nah, itulah sebabnya di sini kita akan kasih bagaimana untuk saudara dan saya bisa prevent, kita punya mencegah, supaya kita tidak kena ini coronavirus. Oke? Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bagaimana untuk mencegah penyakit-penyakit, apalagi penyakit yang ada sehubungan dengan kita punya respiratori, kita punya sistem pernapasan. Karena ini
menyangkut pernapasan, apalagi dibilang apalagi dibilang bisa kena pneumonia, kayak gitu-gitu ya. Jadi kita akan belajar bagaimana untuk supaya kita tidak akan kena penyakit ini. Oke, ada yang mau kasih tambahan atau pertanyaan? Silakan. Oke. Ada yang mau kasih tambahan? Ada Lali, ada Daniel. Mana tadi saya lihat tadi Daniel ada. Ya, ada kalian dari antara kalian yang mau kasih komentar atau tambahan sebelum kita bahas dia punya pencegahan yang Ellen White berikan? Kak Opin, Kak Edis, Kak Acil, Kak Roy, Wanda. Ada yang mau kasih komen? Atau belum kali ya? Oke. Anyway. Oke. Jadi kita akan bahas dia punya pencegahan. Kita akan kasih dulu dia punya fondasi, baru kita kasih Ellen White punya kutipan-kutipan ya. Jadi ini dia punya pencegahan yang berdasarkan kutipan Ellen White. Tapi saya kasih dulu dia punya fondasi. Oke. Jadi di dalam kita punya tubuh itu, oke, ada imun sistem, kita sudah tahu kan? Jadi imun sistem ini kita akan baca aja di sini. Dia bilang imun sistem ini adalah sistem pertahanan tubuh yang terdiri dari banyak struktur-struktur biologi dan proses di dalam organisme yang melindungi terhadap penyakit. Terus dia bilang di sini, untuk berfungsi secara benar, itu imun sistem harus mendeteksi dia punya agen-agen yang dibilang itu patogen. Patogen itu seperti virus, bakteri, kan dibilang parasit atau cacing, dan harus membedakan mereka dari own healthy tissue. Jadi kayak gini ya, sekarang kan kita lagi berbicara mengenai coronavirus kan. Jadi bagaimana kalau misalnya kita itu masuk virus corona di dalam kita punya tubuh. Nah, kalau saudara sudah terekspos atau sudah ada kena dengan orang yang kena coronavirus, kita punya tubuh ini diciptakan sangat luar biasa oleh Tuhan, saudara-saudara. Karena kita itu, di dalam tubuh kita ini ada yang namanya, Tuhan ciptakan imun sistem, kan? Jadi imun sistem ini, waktu dia lihat, imun sistem ini seperti tentara ya, dia lihat, oh ada benda asing. Misalnya saya mau bilang ini virus, atau virus corona. Benda asing datang. Apa kira-kira kita punya sistem pertahanan tubuh lakukan? Dia akan deteksi, wah ini virus ini doesn't belong here. Istilahnya kamu nggak seharusnya berada di sini. Jadi pas dia lihat ini virus ini nggak seharusnya berada di sini, itulah makanya kita punya nanti kita belajar ya, yang kita punya sel-sel darah putih itu, dia itu akan menyerang ini virus. Mau virus kah, mau bakteri kah. Jadi yang asing di tubuh kita, dia akan serang. Oke. Nah, kita lihat di sini, apa yang akan menyerang itu virus ya, dan bagaimana cara dia serang. Oke. Dan kita akan lihat kutipan-kutipan Ellen White, yang bagaimana untuk menolong kita punya sel-sel ini membunuh virus-virus ini, oke? Jadi di sini yang kita lihat ya, ada yang namanya natural killer cell atau NK, sel yang sel untuk kita punya imun sistem, dia yang
seperti tentara yang bilang, oh ini ada musuh, dia akan bunuh. Sama, dan juga namanya killer T lymphocyte. Oke. Jadi at least 2 ini yang kita tahu yang akan membunuh itu virus, bakteri atau parasit yang masuk ke tubuh kita, dan mereka ini adalah specialized immune cell, jadi sel-sel yang spesial yang akan merusak virus dan juga sel-sel kanker. Oke? Jadi 2 ini kalau ada virus masuk, nah 2 ini yang akan tangani ya. Terus mereka ini akan mengeluarkan bullet atau senjata-senjata kimia mereka yang akan merusak itu protein yang membungkus virus itu. Oke. Sedangkan dia bilang di sini natural killer cell yang tadi NK cell itu akan mengganggu untuk virus itu replikasi. Nah, sekarang gini, virus itu tidak bisa mereplikasi atau tidak bisa memperbanyak dirinya. Dia harus masuk ke dalam sel manusia untuk memperbanyak dirinya. Karena di dalam kita kan ada DNA, ada RNA kan. Jadi disitulah mereka memperbanyak dirinya. Nah, sedangkan natural killer cell itu dia mengganggu, dia akan menghalangi untuk virus ini replication ya, untuk dia memperbanyak dia punya dirinya. Oke, jadi kita kasih gini aja, kita kasih aja gambarnya, kalian bisa lihat di sini. Ini yang gambar pertama ini adalah natural killer cell, ini dia ya. Yang kalau kalian lihat ini yang warna kuning, ini adalah virus atau bakteri atau benda-benda yang itu yang namanya patogen. Dia datang untuk merusak dia punya ini yang biru-biru ini adalah natural killer cell. Ini dia datang untuk membunuh ini virus ini. Terus ini yang killer T lymphocyte ini, kalian lihat misalnya ini kita punya sel di sini ya. Terus di dalam sel itu sudah ada virus. Oke. Nah, apa yang natural killer cell killer T lymphocyte ini bikin? Kalau kalian lihat ini ada bintik-bintik hitam. Bintik-bintik hitam itu seperti butir-butir, dia kasih keluar ini butir-butir itu, dan butir-butir itu masuk di sel yang sudah kena virus. Waktu dia kasih keluar dia punya namanya granul atau butir-butir itu ke sel-sel yang kena virus itu, akhirnya yang terjadi adalah sel itu dengan virus itu mati. Oke. Jadi kayak gini ya, Tuhan sudah tahu kan manusia jatuh dalam dosa, akan ada penyakit, apalagi akhir zaman kita. Yang dibilang banyak sekali orang yang sakit, dari antara kita, dari orang luar, dan dia bilang kita harus tahu bagaimana untuk cara mencegah. Tapi sebelum kita mencegah penyakit itu, kita harus tahu kita punya tubuh, bahwa di dalam tubuh kita ini Tuhan sudah ciptakan ada sel-sel yang bisa membunuh virus, atau kita bisa bilang bisa membunuh coronavirus ya, yang itu dia bilang natural killer cell dengan killer T lymphocyte. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, oke, bagaimana kira-kira saya bisa meningkatkan saya punya imun sistem? Karena ini kan kita punya imun sistem yang yang akan membunuh itu segala bakteri, virus yang masuk di dalam kita punya tubuh. Itu saya punya imun sistem. Bagaimana saya meningkatkan saya punya imun sistem supaya pas kita terekspos dengan orang-orang yang sudah kena virus corona, saya punya imun sistem di dalam yang akan bunuh semua virus-virus yang masuk di dalam tubuh saya. Oke.
Jadi ini yang saya ambil dari kutipan-kutipan Ellen White, oke? Dan kita akan bisa baca berganti-gantian ya. Oke, saya bisa minta Lali boleh baca, Li? Oke. Mulai dari exercise. Exercise. Olahraga pagi, berjalan di udara luar yang bebas dan menyegarkan, atau di kebun bunga, buah-buahan yang kecil, dan sayuran adalah penting untuk sirkulasi darah yang sehat. Ini adalah perlindungan paling pasti terhadap pilek, batuk, kemacetan otak, radang hati, ginjal dan paru-paru, dan ratusan penyakit lain. Oke. Apa Ellen White bilang, Li? Supaya kita itu perlindungan yang pasti terhadap batuk, terhadap pilek, paru-paru. Bukankah batuk, pilek, paru-paru itu adalah symptoms atau gejala-gejala orang yang kena penyakit corona? Apa Ellen White bilang, Li? Morning exercise, olahraga pagi, berjalan di luar. Di luar. Udara bebas. Yang bebas dan menyegarkan. Jadi saudara, nah nanti kita akan kasih ya dia punya penelitian. Tapi anyway, oke? Karena coronavirus, kan itu SARS kan tadi, Severe Acute Respiratory Syndrome. Nah itu kan berhubungan dengan kita punya sistem pernapasan. Tapi Ellen White bilang, kalau kita katanya olahraga pagi, berjalan di luar, oke, menghirup udara yang bersih, apalagi kalau kita lihat bunga-bunga, buah-buah yang kecil-kecil atau sayur-sayur, itu sangat penting untuk kita punya sirkulasi. Dan Ellen White bilang, coba kalian lihat, ini janji Tuhan. Aduh, ini janji Tuhan yang bilang, ini adalah perlindungan yang paling pasti terhadap pilek, batuk, kemacetan otak, radang hati, ginjal, paru-paru. Dan bukan hanya itu, dan ratusan penyakit lainnya. Saudara-saudara, ini Tuhan punya janji yang dia kasih bagaimana supaya kita nggak kena penyakit, apalagi penyakit yang berhubungan dengan respiratori ya, atau sistem pernafasan. Jadi saudara-saudara, apa yang saya harus bikin? Jalan pagi-pagi di udara yang bebas dan sehat. Ini akan melindungi saudara dan saya dari coronavirus. Oke? Dan nanti kita akan lihat ya, bagaimana ini exercise meningkatkan kita punya imun sistem dari penelitian yang kita akan lihat dari dunia. Oke? Ini dia. Oke. Olahraga pagi, berjalan di udara yang bebas. Oke. Tapi sekarang kita mau kasih tahu sama saudara-saudara, ada olahraga yang bukan malah meningkatkan imun sistem, tapi malah menurunkan imun sistem. Kita akan kasih tahu ya. Oke. Jadi bagaimana dan exercise dengan yang benar? Kan tadi Ellen White bilang olahraga pagi. Oke, kita harus cari tahu lagi dia punya informasi. Jadi dia bilang di sini, kita punya resiko untuk dapatkan penyakit flu atau cold gitu, atau developing and infections go down, atau kita punya infeksi, perkembangan infeksi akan turun, akan turun kalau kita berolahraga dengan benar. Tadi kan Ellen White bilang olahraga di pagi hari. Nah ini dia ya, perhatikan ini. Tapi kalau kita berolahraga terlalu lama, dia punya waktu, atau saya juga bisa bilang olahraga yang ada kan moderate dengan ada sesudah moderate apa ya, moderate itu yang kita jalan, tapi sudah moderate itu apa dia punya istilah, olahraga yang berat apa? Ekstrim. Ekstrim, thank you Kak Opin, extreme exercise. Terus apalagi dia bilang kita olahraga dalam jangka waktu yang lama, malah itu kita punya resiko untuk mendapatkan penyakit flu. Oke, ingat ya, ini coronavirus kan ini flu, penyakit batuk, flu, running nose, kayak gitu-gitu ya.
Nah, kita lihat penelitian yang orang-orang yang sudah lakukan terhadap tikus-tikus. Oke, kita lihat penelitiannya dan kalian akan amazed bahwa kita akan combine yang dunia kasih dengan Ellen White punya kutipan. Tapi kita sudah baca tadi, olahraga pagi, berjalan di udara yang bersih dan sehat itu akan menolong kita untuk nggak kena. Oke. Dengan flu, batuk, itu pilek itu adalah virus corona. Oke, jadi ini adalah janji Tuhan untuk kita nggak kena virus corona. Nah, ini saya mau kasih sama kita. Ada satu penelitian atau satu studi yang mereka bagi tikus dalam 2 grup. Satu grup mereka hanya berdiam di mereka punya bukan sangkar, cage, ya di dalam mereka punya sangkar lah saya bilang. Kalau burung sangkar, kalau tikus apa ya? Kandangnya. Sarang. Sarang, kandang kayak gitu ya. Ya, thank you Kak. Nah, terus di other tikus yang lain, mereka lari on little treadmills until they were exhausted. Jadi mereka lari, mereka bagikan, ini mau bikin penelitian terhadap tikus dan kita lihat sistem kekebalan tubuh di tikus dan itu bisa mereka kasih aplikasikan ke kita. Oke, satu tikus hanya berada di dalam sangkar kandangnya. Tikus yang lain, dia lari sampai kecapean. Istilahnya terlalu lama dia punya exercise. Kayak gitu. Nah, sesudah 3 hari, semua tikus-tikus ini diekspos ke mana? Flu virus. Oke, jadi sesudah 3 hari ini tikus-tikus dikasihlah flu virus. Oke, let's say coronavirus karena corona is a flu virus. Oke. Kalian lihat tikus-tikus yang lari sampai mereka kecapean karena long time period dalam jangka waktu yang lama, mereka akhirnya hasilnya come down with the flu more often, lebih sering flu-nya dan mempunyai symptoms yang lebih parah daripada tikus-tikus yang hanya diam. Wow, jadi tikus yang hanya diam-diam itu dibandingkan dengan tikus yang sudah lari kewalahan sampai lama, malah dia punya waktu diekspos dengan virus, malah yang lebih parah itu adalah tikus-tikus yang olahraganya atau larinya sampai exhausted gitu, sampai kayak gitu loh. Kayak gimana ya? Terengah-engah sampai kecapean sampai ya itu dia. Ini mereka punya research. Oke, saya mau kasih research kedua. Research kedua mereka punya experience sama ini tikus-tikus yang diinfeksi dengan flu virus, oke? Kemudian mereka dibagi kepada 3 grup. Tadi kan 2. 1 diam, 1 exercise-nya terlalu lama. Nah, ini experience kedua yang mana tikus-tikus dikasih infeksi dengan flu virus, terus dibagi 3 kelompok. Kelompok 1, ini tikus-tikusnya nggak dikasih exercise. Oke. Kelompok kedua, ini tikus-tikusnya mereka exercise-nya moderate amount atau exercise setiap hari ya. Exercise yang secukupnya setiap hari. Dan yang ketiga, tikus ketiga ini, mereka lari the third run all out for 2 and oke. Tikus ketiga mereka dikasih lari for 2.5 hours a day. Jadi 2,5 jam setiap hari. Ini tikus yang ketiga. Interesting, sangat menarik mereka punya penemuan. Sesudah beberapa hari, kita lihat 50% dari tikus-tikus yang tidak exercise atau istilahnya bahasa Inggris
couch potatoes, cuman berdiam-berdiam. 50% ini tikus-tikus ini mati karena flu. Oke, karena tidak exercise. Dan hanya 12% dari tikus-tikus yang exercise yang moderate, yang apa tadi saya bilang moderate itu yang secukupnya, mati. Hanya 12. Dan yang sangat astounding, yang sangat mengherankan itu adalah 70% dari tikus-tikus yang lari 2,5 jam tadi itu setiap hari mati. Sudah coba kalian lihat ya di sini. Ini saya bikin dia punya dia punya tables. Kalian bisa lihat. Ini tikus yang nggak exercise kan, 50% mati. Ini tikus yang moderate exercise, dia exercise secukupnya, 12% mati. Penelitian ketiga yang lari 2,5 jam setiap hari, lebih besar kematiannya daripada yang tidak exercise sama sekali. Tetapi tikus yang exercise hanya 12% mati sesudah mereka dikasih flu virus. Nah, kenapa begitu? Kita lihat bahwa waktu kita exercise secara moderate atau secukupnya, nah kalau kalian mau tanya secukupnya itu bagaimana? Jadi secukupnya itu adalah, nah nanti kita lihat juga cara exercise-nya adalah jalan ya, bukan running, walking. Nanti kita lihat Ellen White punya kutipan. Jadi waktu kita jalan dan dianjurkan di situ bahwa moderate exercise atau kita jalan, dibilang dianjurkan pagi hari, itu 1 jam setiap hari. Bilang gitu. Dan waktu kita jalan 1 jam setiap hari, itu akan meningkatkan saudara-saudara kita punya kekebalan tubuh. Yang tadi itu natural killer cell, mana itu? Natural killer cell dengan killer T lymphocyte. Dan ini sudah dibuktikan kepada tikus-tikus yang mereka mengadakan penelitian yang mana orang tikus-tikus yang exercise walaupun kena flu virus, istilahnya kalau kita sekarang terekspos dengan coronavirus, coba lihat angka kematiannya kecil sekali dibandingkan dengan orang-orang yang atau tikus-tikus yang tidak exercise atau tikus-tikus yang exercise dalam dalam berlebihan kayak begitu. Jadi dianjurkan untuk kalau kita exercise jangan berlebihan. Nanti Ellen White bilang walking atau jalan itu adalah exercise yang sangat bagus, yang paling baik. Nanti kita akan mungkin kita akan habis di sini ya karena ini sudah waktunya sudah mulai habis, sudah mau habis waktu. Jadi istilahnya Tuhan mengajarkan di sini walaupun sesuatu yang baik tapi harus ada temperance, harus ada dia punya aturan. Oke? Dan itu jalan bukan lari, oke? Karena waktu saya juga waktu belajar di kelas medical missionary itu selalu guru bilang, itu kalau orang lari, manusia diciptakan kalau lari kalau kita berada dalam kondisi yang emergency. Istilahnya, oh ada mobil datang, udah mau tabrak kita, langsung kita punya tubuh kasih signal untuk saya lari. Atau ada orang jahat mau kejar saya. Nah itu jadi tubuh itu, saudara-saudara, waktu saya lari, tubuh itu akan interpretasi saya itu dalam kondisi yang lagi keadaan bahaya, kayak gitu. Jadi waktu saya diinterpretasi dalam keadaan bahaya, semua hormon-hormon di dalam tubuh dikeluarkan. Stres hormon, adrenalin, dengan hormon-hormon untuk saya bisa lari itu akan dikeluarkan. Dan apalagi kalau orang lari dan lari dalam jangka waktu yang lama atau maraton, dia punya sistem kekebalan tubuh akan turun kalau nggak salah sampai 3 hari. Nah, itulah sebabnya
kalau kita mau olahragalah dengan apa yang Ellen White anjurkan atau apa yang Tuhan anjurkan. Oke, kita akan baca dulu, baru saya akan kasih kesempatannya untuk kita kalau ada mau bertanya. Kak Opin boleh baca Kak yang walking atau berjalan, yang kutipan berikut. Ya, bisa aja. Oke, thank you Kak. Oke. Berjalan dalam setiap tempat di mana memungkinkan adalah olahraga yang terbaik. Karena dalam berjalan, semua otot bergerak. Tidak ada olahraga yang dapat menggantikan berjalan. Sirkulasi darah akan sangat meningkat dengan berjalan. Oke, sampai situ dulu ya Kak. Jadi Ellen White bilang, berjalan, saudara-saudara, jalan. Terus Ellen White bilang, tidak ada olahraga yang dapat menggantikan berjalan. Dan waktu kita jalan, kan dia bilang semua kita punya otot bergerak, tangan bergerak, dan hasilnya adalah kita punya sirkulasi darah akan sangat meningkat waktu berjalan. Nah, apa efek sirkulasi darah dengan saya punya tubuh? Oke, Kak Opin bisa baca ini, yang terakhir mungkin saat ini. Sirkulasi yang baik memungkinkan darah dan menjaga kesehatan. Memurnikan darah dan menjaga kesehatan. Sementara sirkulasi yang buruk membuat darah tidak murni dan menyebabkan kemacetan organ-organ vital. Oke. Jadi dia bilang waktu saya berjalan, itu saya punya sirkulasi darah itu akan meningkat. Nah, kalian lihat di sini, sirkulasi darah yang baik itu memurnikan, sirkulasi yang baik itu akan memurnikan darah dan menjaga kesehatan. Jadi good circulation ya. Jadi kita lihat di sini, kalau kita punya tubuh, dia punya darah sirkulasinya bagus karena kita berjalan, itu akan, ini bilang secure health. Kita itu akan terhindar dari penyakit-penyakit. Karena waktu kita exercise, tadi saya sudah bilang, itu akan meningkatkan saudara dan saya punya sistem kekebalan tubuh. Dan itu sudah dibuktikan dengan yang tadi yang saya sudah share, ada tikus-tikus yang exercise-nya terlalu lama dan exercise-nya itu bukan berjalan, tapi mereka lari. Itu membuktikan bahwa yang Ellen White bilang itu, yang berjalan itu adalah exercise yang sangat baik, yang akan menolong kita untuk tidak kena penyakit. Jadi apa yang Ellen White sudah bilang, olahraga di pagi hari, dan kita bisa berjalan, apalagi kena sinar matahari, nanti kita akan belajar itu ya. Ini akan menolong saudara-saudara dan saya tidak akan terkena penyakit pilek, batuk, penyakit paru-paru, dan akan melindungi kita dari penyakit-penyakit yang terjadi sekarang. Apalagi dia bilang coronavirus kan penyakit flu atau respiratori atau kita punya sistem pernapasan. Dan itu Tuhan sudah berjanji kan tadi di Keluaran 15 ayat 26, kalau kita mendengar firman Tuhan, mengikuti akan hukum-hukum Tuhan, apalagi hukum-hukum kesehatan yang kita akan belajar, kita nggak perlu takut dengan coronavirus, saudara-saudara. Mau orang panik, ketakutan sana-sini. Dan malah yang saya lihat, apa yang mereka bikin itu bertentangan atau tidak sesuai dengan dengan cara Tuhan untuk menolong kita nggak kena penyakit atau flu ya. Apalagi nanti kita akan belajar nanti orang yang sudah kena coronavirus di karantin, ditutup di rumah, nggak boleh keluar. Padahal untuk menolong kita sembuh dari kita punya penyakit, istilahnya salah satu flu, batuk, paru-paru itu, keluar di rumah dan exercise pagi hari, kena matahari, itu dia punya pencegahan meningkatkan imun sistem
Tapi yang orang yang kena corona, di karantin, diisolasi, nggak bisa exercise, harus tinggal di bed, pakai masker, dan segala macam. Bisa saja, saudara-saudara, dia punya, istilahnya bukannya get better, bukannya akan menjadi lebih baik, tapi malah akan menjadi lebih buruk dia punya kondisi, apalagi orang tua. Bayangkan orang tua yang sudah tua, kena flu, di karantin, nggak boleh ada orang yang visit mungkin, ruangannya ditutup, jendelanya ditutup karena takut tersebar dia punya penyakit. Dengan keadaan begitu malah lebih lebih buruk kondisinya sampai orang bisa meninggal malah. Tapi kalau kita di-educate atau dididik bagaimana kita bisa lihat hukum-hukum kesehatan, sorry ya, kita saat ini nggak bisa kasih banyak karena kita harus introduce coronavirus dulu, baru nanti dia punya pencegahan dan penyembuhan, dan mungkin minggu depan akan lebih banyak informasi yang kita akan dapat, pencegahan dan penyembuhannya. Tapi at least yang kita bisa lakukan pada saat ini atau waktu kita selesai ini adalah pergi keluar, saudara-saudara, berjalan di daerah tempat di mana saudara bisa hirup udara yang sehat, udara yang bersih, supaya kita punya sirkulasi darah bagus, dan itu yang membuat kita terhindar dari penyakit-penyakit seperti penyakit batuk, pilek, penyakit paru-paru yang adalah gejala-gejala dari penyakit, symptoms dari penyakit coronavirus. Dan kita sudah lihat, kita sudah belajar yang terjadi kepada tikus-tikus, dibikin experience yang mana mereka yang melakukan exercise yang moderate, yang matinya hanya sedikit dibandingkan dengan orang yang tidak exercise, udah di karantin, nggak mau keluar untuk exercise, atau malah exercise-nya itu exercise yang sangat ekstrim. Oke, saya rasa kita stop di sini dulu karena waktu sudah tidak memungkinkan untuk kita bahas lagi. Sebelum saya stop, saya punya pembahasan. Kira-kira apakah ada dari saudara-saudara yang mau kasih tambahan dari bahasan? Iya, silakan Kak Acil. Ya, itu terima kasih tadi bahwa soal exercise ya, walaupun dibilang kita harus tinggal di rumah ya. Iya, betul Kak. Adalah untungnya ya bagi kita yang harus tinggal di country, walaupun dibilang tinggal di rumah, kita masih bisa exercise karena kita ada tempat dan betul, yang kalau di kota memang berdesak-desakan kan. Jadi untuk keluar aja mungkin terbatas. Tapi kalau di country itu besar gitu, kita bisa dan tidak seperti di kota larangannya. Jadi kita masih bisa exercise lah di luar untuk jalan atau mau matahari. Iya. Ya, seperti yang Joy bilang tadi. Itu aja sih Joy. Oh iya, betul. Thank you Kak Acil atas tambahannya ya. Jadi saudara-saudara, to be honest, pas kita taruh itu prevention yang kita dapat dari sekolah, kita compare dengan yang dunia kasih research atau apa, saya bisa bilang bahwa dia punya solusi memang tinggal di country, istilahnya be in the country, karena di country siapa mau larang saudara mau keluar di luar rumah? Nggak ada. Dia punya udara bersih, matahari, kalian bisa bikin apa. Tapi kalau di kota itu, apalagi yang Kak Acil pernah bilang, temannya ketemu hanya di parking lot, di tempat parkir, ngomong-ngomong, malah dikasih denda lagi. Jadi udah sangat restrict. Sedangkan kita pun mau jalan sama Dino pagi-pagi, kita tanya, nanti kalau polisi keluar terus tanya, kenapa kalian di luar? Sampai
sampai berpikir segitunya, saudara-saudara. Oke, jadi kalau kita sudah ada tempat di country living itu akan, itu akan sangat mudah kita untuk lebih melakukan hukum. Tapi di sini yang saya lihat orang-orang masih keluar exercise, nggak ada masalah ya orang-orang jalan di luar, karena ini anyway small town di Soar. Kalau Lot lari kan disuruh ke mountain, tapi Tuhan bilang saya nggak akan binasakan kamu kalau kamu pergi ke Zoar. Jadi ini di tempat yang saya tinggal ini tahunnya sangat kecil dan nggak terlalu bagaimana ya, saya belum pernah belum dengar juga udah ada kasus di sini atau apa, dan orang-orang masih exercise. Saya lihat orang lari-lari bawa dia punya anjing, dia punya anak, masih exercise di rumah, dan tidak seperti kalau di kota-kota besar itu mungkin kalau polisi lihat begitu sudah ditangkap atau disuruh balik lagi ke rumah. Tapi ya betul. Anyway, thank you Kak Acil. Ada lagi? Kalau yang tambahkan sedikit ya. Ya, sure, of course. Yang Keluaran 15 ayat 26 tadi kan, yang dibilang if you hearken my voice, the voice of the Lord kan, dia akan kasih itu disease. Makanya yang seperti Kak Acil bilang, voice of God apa kan, suruh keluarkan dari city, harus country, harus ini. Kalau kita dengar itu, kita nggak akan dapat ini. Kalau orang di country mungkin paling tenang, mereka nggak berkerumun, cuma mereka di situ, udah bebas. Betul sekali. Of course, nggak akan ada disease ini. Kalau misalnya kita yang masih di kota berdesak-desakan, janji ini nggak akan, walaupun kita mungkin turut sabat, turut hukum, tapi nggak semua kita nggak mendengarkan suara Tuhan kan. Akhirnya disease ini bisa kena ke kita kan, karena tak dengarkan. Jadi sudahlah kalau kita di kota masih banyak ulu harus dengarkan suara Tuhan. Iya, kalau masih sama aja, mending diam aja, karena kita nggak sepenuhnya diligently hearken. Ini kan dengan rajin mendengarkan kan suara Tuhan. Jadi wah, itu maksudnya teguran untuk kita. Kalau sama dengan dulu malaikat itu tarik itu Lot keluar dari Sodom supaya selamat, mungkin corona ini yang atau mahkota ini kayak malaikat tarik kita, ini kita nggak boleh berkerumun lagi, harus keluar dari, nggak boleh diam di rumah, nggak boleh keluar, kayak itu ditarik kita, ayo ke country sekarang. Sudah waktunya. Mungkin seperti itu ya. Iya. Dan kita dan kita juga lihat yang efek sekali, yang sangat efek ya, yang ada dia punya efek itu, yang bisa dilihat memang efek sekali coronavirus. Di mana kira-kira yang bisa lihat? Di kota besar. Besar, that's right. Yang bisa lihat, aduh dia punya efeknya itu memang dapat lihat sekali. Dan Kak Acil juga kasih kesaksian waktu dia di California, memang stres, maksudnya tingkat stresnya itu sangat tinggi karena di kota besar. Nah, Kak Acil soalnya gimana di Idaho? Bisa rasakan sendiri, tapi nggak sebagaimana yang kita lihat orang-orang kayak di kota-kota besar gitu loh, kayak gitu, dan tidak se-strict yang di kota-kota besar dan di mana kita tinggal ya, di tempat yang lebih apa namanya, kota yang lebih kecil kayak begitu. Dan memang Tuhan sudah bilang bahwa di akhir zaman dia punya judgment itu, Tuhan punya hukuman itu akan di kota-kota besar kan, makanya Tuhan suruh keluar dari kota untuk tinggal in the country ya. Jadi makanya waktu saya bilang saya waktu taruh ini untuk dia punya prevention, saudara-saudara, memang kalau tinggal di country memang betul semua yang Tuhan kasih untuk prevention pencegahan coronavirus lebih akan maksimum kita akan mendapatkan kalau kita tidak tinggal di kota tapi di country. Oke. Thank you. Masih ada lagi kira-kira? Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan tutup ya. Kita punya, minta maaf banyak sekali informasi saya mau share kepada saudara-saudara. To be honest, there's a lot. Tapi
kita nggak bisa kasih semua karena kita juga terbatas dengan waktu. Jadi minggu depan hopefully saya bisa kasih semua yang saya dapat, dan banyak sekali informasi-informasi yang bagus yang kita bisa terapkan untuk pencegahan dan pengobatan dari penyakit corona. Oke. Nah, kita akan tutup, kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami untuk bisa berkumpul lagi pada hari Sabat yang suci dengan tidak kurang serta apapun juga. Tuhan, terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk mempelajari tentang penyakit virus corona yang melanda seluruh dunia, Tuhan. Kami diperintahkan untuk mengetahui penyakit, penyebabnya, pencegahannya, dan juga dia punya treatment kalau kami kena penyakit. Dan kami juga sudah belajar, Tuhan sudah berjanji kepada kami, kalau kami mengikuti hukum-hukum Tuhan, mengikuti juga hukum-hukum kesehatan, tidak akan ada satu penyakit yang akan tertimpa kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, sadarkan kami, bangunkan kami dari tidur kami, untuk kami mengikuti akan hukum-hukum Tuhan, terlebih untuk pergi dari kota-kota besar ke tempat-tempat pedesaan atau tempat-tempat terpencil, di mana kami bisa hidup dengan bebas, berolahraga, menghirup udara yang bersih, dan mengikuti seluruh hukum-hukum kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan menjaga tubuh kami dalam kondisi yang baik. Tuhan tidak akan memberikan satu penyakit pun dari dunia ini kalau kami menurut. Tuhan, kami tidak sanggup, tapi kami tahu kalau kami mempunyai kemauan, keinginan, dan kami memusrahkan keinginan kami ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan bekerja di kami, dan Tuhan akan melakukan penurutan Tuhan di dalam kami, dan kami tidak akan mendapat penyakit apapun. Dan kalau Tuhan kehendaki, di waktu kemudian hari kami juga bisa menolong orang-orang yang lain dengan penyakit-penyakit yang akan tertimpa ke dunia ini, dan juga bisa memberikan kebenaran kepada mereka, karena pekerjaan medical missionary adalah tangan kanan untuk membuka pintu, memberikan kebenaran kepada orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengetahuan yang walaupun masih sedikit yang kami terima pada saat ini, tetapi kami mengucap syukur, setidaknya kami tahu apa yang kami harus lakukan untuk menjaga akan tubuh kami. Dan kalau Tuhan kehendaki, pertemukan kami lagi pada Sabat yang mendatang untuk melanjutkan akan pelajaran ini, supaya kami semua di-educate, dididik, dan diajar untuk menjaga akan kesehatan tubuh kami masing-masing. Terima kasih Bapak, Engkau selalu baik untuk hidup kami. Terima kasih atas cintamu yang Engkau selalu berikan kepada kami. Kiranya kami selalu dapat merefleksikan akan karakter Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati semua yang mendengar, kiranya berkat yang indah dari surga menjadi bagian kami semua, dan juga orang-orang yang akan mengikuti lewat YouTube, kiranya mereka juga dapat memperoleh berkat yang sama. Kami musrahkan hidup kami, hari Sabat, perbaktian, semuanya ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Joy. Iya Kak, puji Tuhan. Thank you Kak Joy. Iya Wan, saya kembalikan kepada Wan. Makasih Joy. Iya Kak, sama-sama, puji Tuhan. Ini kita mau kasih, tunggu ya, saya punya screen lagi. But anyway, Wan, go ahead Wan, sambil kita mau coba kasih stop screen. Kita nggak bisa lihat karena kita punya kaca pecah di sini. Oke Kak Joy. Ya. Untuk 5 menit ke depan kita ada break time. Istirahat, yang mau ke toilet atau mau stretching silahkan. Kemudian kita akan, setelah itu kita berkumpul lagi dan kita akan bersaksi atau mungkin ada hal-hal yang kita mau doakan
selama 5 menit ke depan. Kita mungkin bisa dengar selingan musik. Sebentar ya. Come unto me, the Savior said, come into my words. The multitudes that follow, there is another marvel at the truth they heard him speak. For the voice they heard